Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Edisi apa yang akan kita bahas malam hari ini? Ya, malam hari ini kita masuk lagi ke dalam edisi rekam misteri, dan kisah yang sama-sama akan kita dengarkan kali ini adalah kisah sesosok entitas bernama Susan yang kemudian kita rangkum dan kita masukkan ke dalam edisi rekam misteri. Dan disclaimer dulu bahwasanya edisi rekam misteri adalah edisi di mana kita akan sama-sama mendengarkan sebuah cerita yang berhubungan dengan dimensi gaib tentunya. Terkadang ada yang berasal dari teman-teman semua di luar sana yang mengirimkan ceritanya melalui email gitu. Tapi khusus malam hari ini kita akan membahas kisah dari sesosok entitas yang bernama Susan. Kenapa saya masukkan cerita beliau ke dalam edisi rekam misteri? Karena kalau menurut saya ceritanya cukup panjang dan akan lebih cocok kalau misalkan dimasukkan ke edisi rekam misteri ya dibandingkan ke edisi dongeng malam. Dan percaya atau tidak kalian nantinya dengan cerita-cerita yang akan saya bawakan itu tergantung kepada diri kalian sendiri. Bahwasanya saya tidak pernah memaksakan apa yang saya ceritakan itu harus kalian percaya. Yang terpenting adalah bagaimana caranya kita bisa saling menghargai dan juga bisa saling menebarkan energi yang positif. Dan sebelum kita memulai cerita, semisal kan nanti ada di dalam cerita Susan ini kalimat-kalimat yang mungkin saya salah ucap atau mungkin sedikit menyinggung gitu ya perihal golongan tertentu ataupun agama tertentu, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya karena memang pada dasarnya saya hanya ingin membawakan kisah Susan ini dengan sebenar-benarnya tanpa harus ada yang dibatasi ataupun ditutup-tutupi. Jadi saya berharap kita semua bisa menyimak kisah Susan ini dengan hati dan juga pikiran yang bersih. Kita bisa sama-sama membuka hati dan pikiran untuk mengambil segala sesuatu yang memang baik dari ceritanya Susan sebagai pembelajaran dan membuang segala sesuatu yang buruk dari kisah ini juga sebagai sebuah pembelajaran hidup yang nantinya bisa kita hindari. Sedikit membahas sosok si Susan ini secara energi entitas ya. Beliau ini adalah salah satu energi yang masa lain kehidupannya cukup lampau. Salah satu paling jauh yang pernah saya ajak berkomunikasi ya ini sekitar awal tahun 30-an. Dan memang membutuhkan waktu bagi saya untuk pada akhirnya memutuskan membuka komunikasi lebih lanjut dengan beliau karena memang seperti yang saya tegaskan berkali-kali ketika saya memposting tentang fotonya si Susan ini ya, bahwasanya beliau adalah sosok energi yang sangat negatif dan memang bukan hanya satu layer negatif saja yang menutupi sosok energi entitas dari beliau ini. Kemudian mungkin ada beberapa di antara kalian yang belum mengetahui siapa sosok Susan dan bagaimana kemudian saya bisa menemukan sosok beliau hingga saya membuatkan cerita beliau saat ini, bahwa si Susan ini adalah sosok entitas atau energi yang pada akhirnya saya temukan ketika saya membahas atau mengulik kisah rekam misteri yang dulu pernah dikirimkan oleh teman kita di luar sana. Kalau kalian penasaran dengan ceritanya apa, itu berjudul Kos-Kosan Belanda ya. Yang belum nonton mungkin kalian bisa nonton, ada videonya di bawah video ini. Dan karena memang pada dasarnya setiap cerita yang saya bawakan itu akan saya dalami ya. Terkadang ada yang sengaja atau tidak sengaja terundang entitasnya ketika saya membuat skrip, dan kebetulan ketika mengulik tentang kos-kosan Belanda ini, sosok si Susan ini secara tidak sengaja memang terpanggil dan muncul. Sebenarnya saya sudah lama cukup merasa tertarik untuk membahas kisah beliau, cuma sayangnya memang ketika pertama kali saya bertemu dengan sosok Susan itu waktu itu saya dalam keadaan hamil ya, jadi memang belum memungkinkan secara fisik maupun mental untuk berhadapan dengan beliau. Karena kalau kalian bisa membayangkan untuk berkomunikasi dengan sosok Susan adalah saya harus saling berhadapan dalam waktu yang cukup lama dengan sosok Susan yang penampakan terakhirnya memang cukup menakutkan kalau bagi saya ya. Kalian bisa lihat sendirilah bagaimana penampakan terakhir beliau ketika beliau meninggal dunia di postingan-postingan yang ada di media sosial. Dan mohon maaf untuk kisah-kisah flashback yang panjang lebar yang harus saya bahas di sini sebelum membuka cerita Susan. Semoga kalian gak ngerasa bosan dan juga gak protes ya akan hal itu semua. Dan inilah ya kisah Susan selengkapnya untuk kalian semua. Dan sebagai permulaan kisah Susan ini, saya akan membahas sedikit tentang masa lalu atau masa kecilnya Susan ketika dia hidup dulu. Jadi memang untuk si Susan ini entah bagaimana saya tidak bisa menembus bagaimana masa kehidupan dia di saat dia masih kecil ya. Ya kira-kira usia dia masih bayi sampai ke balita. Karena waktu itu memang skip loop-nya itu langsung tertuju pada ketika dia usia sekitar 15-16 tahunan. Dan pada usia sekitar 15-16 tahun itu Susan berkisah bahwa dia sudah menjalani kehidupannya sebagai seorang biarawati yang masih dimagang istilahnya ya. Jadi pada
pada saat itu beliau ini memang belum resmi diangkat menjadi salah satu biarawati yang menempati suatu gereja gitu lah ya, dari gereja pusatnya. Dengan kata lain, beliau ini masih menjalani beberapa masa percobaan. Kira-kira beliau ini cocok atau tidak nih untuk dijadikan biarawati profesional ke depannya. Dan untuk masa kecilnya Suzanne sendiri, Suzanne bercerita ketika dia kecil dia tidak pernah tahu siapa orang tuanya. Dan untuk kalian ketahui ya bahwasanya ketika zaman di mana si Suzanne itu hidup, waktu dia masih tinggal di Belanda, waktu itu kehidupan di Belanda itu juga cukup keras ya. Jadi kita jangan hanya terfokus pada saat tahun 30-an itu hanya negara kita aja yang dijajah, yang hidup dengan keras, yang hidup dengan apa ya istilahnya zaman perbudakan di sana sini. Bahwasanya di Belanda juga diperlakukan hal seperti itu. Salah satu contohnya adalah Suzanne. Suzanne adalah salah satu anak yang dilahirkan dari pasangan budak ya sebenarnya yang tidak mampu, yang kemudian pada akhirnya membuat si Suzanne ini dibuang oleh orang tuanya. Dan karena Suzanne ini dibuang oleh kedua orang tuanya, dia ini bercerita diangkatlah di sebuah panti asuhan. Dia dirawat di sana sampai usia sekitar 6-7 tahunan, dan ketika sudah menginjak usia sampai ke 7 tahun itu ya, Suzanne ini berpikir bahwa dia tidak mungkin bisa selamanya hanya hidup di panti asuhan untuk menjadi beban di sana gitu ya. Karena memang kan di panti asuhan itu sistemnya pada saat itu adalah kayak rotasi gitu loh. Jadi yang sudah dianggap dewasa itu akan dilepas, terserah mau hidup seperti apa di luar gitu. Kemudian posisi kosong mereka di panti asuhan itu akan diisi lagi oleh anak-anak lain yang usianya jauh lebih kecil atau jauh lebih muda. Dan pada saat itu karena si Suzanne ini merasa bahwa ya sudahlah, saya nggak mungkin bisa hidup selamanya di panti asuhan kan, dia memutuskan untuk menjadi seorang pelayan yang berbakti di sebuah gereja. Jadi waktu itu kalau kata Suzanne memang banyak sekali anak-anak yang seusia dia gitu ya, yang dianggap memiliki keahlian seperti memasak, bersih-bersih gitu. Itu diambil oleh pihak-pihak gereja untuk membantu mereka di sana. Memang tidak digaji, tapi mereka diberi kehidupan yang layak. Misalkan kayak dikasih makan, dikasih tempat tinggal. Dan waktu itu hal tersebut itu sudah lebih dari cukup lah bagi si Suzanne. Dan kemudian ketika si Suzanne ini sudah memasuki masa-masa remaja ya, yang seperti kita bahas tadi, usia sekitar 15-16 tahunan, Suzanne mulai berpikir bahwasanya dia ingin membaktikan seluruh kehidupannya untuk menjadi seorang suster atau biarawati di gereja tempat di mana dia sebelumnya menjadi pelayan. Dan di sini saya minta dikoreksi saja misalkan saya salah, bahwasanya setahu saya memang biarawati yang bekerja di gereja itu dipanggilnya suster gitu ya. Jadi saya mungkin nanti ke depannya cerita ini saya akan memanggil si Suzanne dan beberapa temannya itu dengan sebutan suster gitu ya, jangan biarawati, biar lebih singkat aja panggilannya. Dan Suzanne ini sempat bercerita ya ketika di masa-masa dia menjadi pelayan di salah satu gereja, kemudian dia berpindah dari satu gereja ke gereja yang lainnya, karena kan ya itulah sistem rotasi itu tadi kan. Kalau misalkan dia tidak terlalu disukai oleh orang-orang yang berada di gereja satu, maka dia akan dipindahkan ke gereja yang lainnya, begitu seterusnya. Si Suzanne ini bercerita banyak hal-hal keras yang dia alami di sana. Mulai dari mohon maaf ya kayak pelecehan itu ada, kemudian kekerasan secara fisik maupun secara ucapan itu dia alami. Dan jujur Suzanne itu merasa traumatis sebenarnya dengan hal-hal tersebut. Tapi meskipun begitu dia berpikir bahwa keinginannya untuk tetap berbakti, menjadi anak Tuhan ya bahasanya Suzanne pada saat itu ya cukup kuat. Jadi memang rasa traumatisnya itu dia usahakan untuk dilawan. Kemudian dia tetap memutuskan cita-citanya pada saat itu untuk menjadi seorang biarawati. Tidak terlalu jelas sebenarnya pada usia berapa si Suzanne ini kemudian benar-benar diangkat menjadi seorang suster profesional ya kalau bahasanya saya nggak tahu kalau istilah dalam agama Katolik itu apa, tapi yang jelas si Suzanne ini sudah diangkat dari posisinya yang awal hanya dalam masa percobaan gitu ya. Kemudian dia benar-benar disahkan menjadi seorang biarawati untuk gereja Katolik. Nah pada saat itu yang terlihat hanyalah mungkin sekitar usianya si Suzanne ini sudah 20-21 tahun ketika dia sudah menjadi seorang biarawati yang benar-benar sudah disahkan ya, seragamnya pun sudah kelihatan berbeda. Pada saat itu saya melihat si Suzanne ini seperti mendapatkan apa ya, semacam kayak panggilan gitu mungkin ya dari gereja pusat yang ada di Belanda. Kemudian dia diharuskan mengikuti semacam program kepindahan gitu loh. Jadi si Suzanne dengan beberapa biarawati lainnya, dengan ada beberapa pastor yang lainnya juga yang ada di sana gitu, itu ditugaskan untuk pergi ke Indonesia ya. Pada saat itu kan lagi zaman-zamannya penjajahan Belanda datang ke Indonesia tuh ya, dengan harapan bahwasanya orang-orang Belanda di sana, orang-orang Katolik yang ada di sana itu bisa menyebarkan agama Katolik lebih banyak lagi di Indonesia dalam masa penjajahan tersebut. Dan saya berharap di sini kita hanya fokus pada kisahnya si Suzanne
pada zaman penjajahan Belanda ya, kita nggak usah mencampur adukan bagaimana kemudian si Belanda itu masuk ke Indonesia, menjajah Indonesia yang katanya menyiksa masyarakat Indonesia, bla 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 dan segala macam. Kita nggak usah fokus ke sana karena kita benar-benar hanya akan fokus pada ceritanya si Suzanne. Oke. Jadi di saat si Suzanne ini mendapatkan panggilan tersebut, dia harus mengikuti program perpindahan tersebut kan, otomatis si Suzanne ini nggak bisa menolak karena memang itu kan sudah menjadi salah satu sumpah bakti dia terhadap gereja. Dan singkatnya pada saat itu Suzanne dengan beberapa ratus orang biarawati dan pastor gitu ya yang ada di Belanda itu benar-benar diberangkatkanlah ke Indonesia pada zaman penjajahan tersebut. Dan ada satu memori yang terlihat ketika kemudian si Suzanne dengan teman-temannya yang lain itu ya, itu naik sebuah kapal laut dari negara mereka menuju ke Indonesia. Jadi waktu itu mereka nggak naik pesawat terbang gitu, nggak naik kendaraan yang lain. Mereka berminggu-minggu tuh ada di kapal laut. Itu ada beberapa lintasan-lintasan memorinya si Suzanne yang menggambarkan suasana khidmat ketika mereka melakukan peribadatan di dalam kapal laut tersebut. Jadi mereka itu kayak melakukan lagu semacam lagu-lagu pujian gitu ya bahasanya ya. Jadi mereka tuh berdoa bareng-bareng rame-rame, kemudian suara-suara nyanyian lagu-lagu puji-pujian agama Katolik itu benar-benar terasa menggaung di dalam ruangan kapal laut tersebut. Dan ketika kemudian kapal laut yang mereka naikin ini sudah sampai ke tujuan, yaitu di Indonesia, yang saya lihat adalah kapal tersebut sepertinya tidak bersandar di sebuah pelabuhan yang berada di kota besar. Kemudian proses turunnya mereka dari kapal laut tersebut juga terlihat dengan sangat jelas ya, mereka dengan tertib turun satu-satu dari tangga kapal laut tersebut. Kemudian ada beberapa truk militer gitu ya, mungkin jumlahnya belasan atau mungkin puluhan lah, 20 lebih mungkin waktu itu berderet gitu untuk menjemput mereka, membawa mereka ke tempat mereka sementara akan tinggal gitu ya. Saya melihat si Suzanne ini duduk di pinggir jendela, jadi truk itu di bagian belakangnya itu kayak ada semacam tutupannya gitu ya. Nah di dalam tutupannya itu ada masing-masing kursi yang berjejer. Nah disitulah si Suzanne itu kemudian duduk sambil ngeliatin pemandangan yang ada di luar sana. Waktu itu si Suzanne bilang kepada saya ketika pertama kali dia datang ke Indonesia, kesan pertama yang dia lihat adalah ternyata Indonesia ini sesederhana ini gitu. Berbeda dengan pemandangan yang selama ini dia lihat kan di Belanda. Maksudnya di Belanda kan sudah lebih, infrastrukturnya udah lebih bagus lah ya dibanding Indonesia zaman dahulu. Tapi meskipun demikian si Suzanne ini nggak ngerasa gimana-gimana gitu. Dia tetap fokus pada tujuannya waktu itu, bahwasanya dia ingin menyebarkan menyebarkan agama Katolik gitu ya, lebih banyak lagi di bumi kita, di bumi Nusantara. Kemudian setelah mereka sudah tiba di Indonesia, mereka pun ditempatkan untuk sementara gitu ya. Mereka tinggal, tidur, istirahat. Itu di sebuah gedung yang mirip dengan sebuah aula. Jadi gedungnya itu besar, tapi kemudian kayak dirombak gitu. Di bagian tengahnya itu dijejerin ranjang-ranjang besi gitu kan ya, yang satu untuk para biarawati itu istirahat di sana. Sementara kalau yang pastor-pastor, karena mereka kan laki-laki ya, itu dipisahkan, mereka kamarnya ada di bangunan sebelah. Jadi bangunannya itu kayak nempel gitu, tapi pisah, hanya disambungkan dengan satu connecting door. Ya semoga kalian bisa kebayang lah bagaimana suasananya pada saat itu. Dan sebenarnya tidak ada terlalu banyak hal menarik yang dialami oleh Suzanne dan teman-temannya ketika mereka ditempatkan sementara di gedung tersebut ya. Jadi ya kayak hari-hari biasa aja, mereka makan, tidur, istirahat gitu, berdoa, melakukan puji-pujian di gedung tersebut. Hingga beberapa hari kemudian, mungkin setelah dianggap mereka ini sudah cukup lah ya beristirahat setelah perjalanan jauh, akhirnya mereka semua ini dipanggil lah oleh kepala pastor yang pada saat itu berkunjung ke sana. Dan Suzanne bercerita pada saat itu mereka ini mulai dibagiin semacam kayak SK lah ya kalau bahasanya kita. Jadi kayak semacam surat keputusan di mana nih nantinya mereka akan ditugaskan masing-masing di gereja mana aja. Jadi memang dari ratusan biarawati dan juga dari puluhan pastor yang pada saat itu ikut datang ke Indonesia itu memang tidak ditempatkan di satu gereja aja. Jadi memang disebar gitu, dibagi-bagi di beberapa gereja yang sudah disiapkan. Dan begitu juga yang terjadi kepada Suzanne ya. Saya ingat sekali nama dia ini dipanggil di urutan yang ke-32. Jadi beliau dipanggil oleh pastor kepala, diberikan surat SK gitu ya, dimana nanti kamu nantinya ditempatkan di gereja mana gitu. Dan waktu itu saya melihat bahwasannya si Suzanne ini memang betul-betul sangat tertarik dengan tugas barunya. Dia betul-betul ingin ingin menjalani pekerjaan tersebut dengan setulus hatinya. Dan singkatnya si Suzanne ini dengan beberapa orang biarawati dan juga seorang pastor ya, tapi pada saat itu Suzanne belum tahu pastor siapa yang akan menjadi pemimpin mereka di gereja yang Suzanne tempati. Waktu itu ditempatkan di sebuah gereja yang berada di kota B.
Jadi sekarang nama kota tersebut adalah kota B. Kita nggak usah sebut secara lengkap lah kota apa, kalian mungkin juga sudah tahu. Dan kalau melalui residual memorinya si Suzanne sendiri, kota B itu di zaman dulunya itu benar-benar masih alami. Jadi belum ada kayak gedung-gedung tinggi gitu, itu belum banyak sama sekali, belum banyak. Kita masih bisa ngelihat pegunungan, kita masih ngelihat pohon-pohon tinggi di sana dan di sini. Sekalipun ada gedung-gedung gitu ya, itu benar-benar gedung-gedung miliknya Belanda. Jadi memang gedung yang sengaja dibangun oleh pihak Belanda sebenarnya untuk perputaran ekonomi atau pemerintahan mereka di kota tersebut. Karena mungkin kan pada saat itu mereka berpikir bahwa Indonesia nantinya akan bisa mereka kuasai sepenuhnya. Jadi waktu itu si Suzanne ini ditempatkan di sebuah gereja yang kita sebut saja di sini namanya Gereja Maria ya. Karena nama gerejanya itu ampun susah banget, tulisannya tuh kayak tulisan Belanda dan saya nggak bisa membacanya. Jadi kita sebut saja di sini namanya Gereja Maria. Dan Gereja Maria ini sebenarnya letaknya itu nggak terlalu di tengah-tengah kota juga. Jadi dia agak masuk sedikit dari pusat kota B tersebut dan memang dikelilingi oleh pemukiman-pemukiman warga pribumi yang pada saat itu bisa dikatakan di bawah garis kemiskinan lah ya. Jadi ada beberapa nama yang kalian wajib ingat ya, karena memang ini sangat berhubungan penting dari cerita si Suzanne ini. Takutnya nanti kalau kalian nggak ingat, kaliannya bingung kan, barangkali cerita Suzanne ini akan bersambung nantinya karena saking panjangnya ini cerita. Jadi yang pertama, sosok seorang pastor yang memang kemudian dipilih untuk mengepalai para jamaat yang ada di Gereja Maria dan juga para biarawati yang ada di sana. Dan kita sebut saja namanya adalah Pastor Edward ya. Kemudian yang kedua kita sebut saja namanya Suster Agnes ya. Beliau adalah salah satu suster yang paling senior yang berada di Gereja Maria dan bertugas sebagai seseorang yang memang mengepalai semua biarawati yang berada di sana. Yang ketiga kita sebut saja namanya adalah Suster Sarah ya. Suster Sarah ini adalah salah satu suster yang cukup dekat sebenarnya dengan Suzanne ketika mereka berada di kapal laut saat perjalanan dari Belanda menuju ke Indonesia. Hanya saja memang kedepannya nih nantinya ya, hubungan antara si Suzanne dengan Suster Sarah ini kayak semakin renggang dan memang kayak kayak nggak nemuin chemistry aja untuk selanjutnya menjadi bestie. Jadi mereka ini pada akhirnya kayak sibuk sendiri-sendiri aja dengan kehidupan mereka masing-masing. Kemudian yang keempat dan yang kelima yang harus kalian ingat adalah sosok dua pelayan anak kecil yang bekerja di Gereja Maria. Itu ada anak laki-laki namanya Albert dan ada anak perempuan namanya kita sebut saja namanya Fiona. Jadi mereka ini memang anak-anak yang juga didatangkan dari Belanda ya, sama aja lah dengan rombongan yang naik kapal laut pada saat itu, dan mereka memang sudah membaktikan diri mereka juga untuk menjadi kayak semacam pelayan ya di gereja yang memang udah ditunjuk masing-masing. Mereka tidak digaji tapi mereka diberikan kehidupan. Dan secara singkat saya akan menggambarkan kepada kalian semua bahwasanya sosok Pastor Edward dan juga Albert itu adalah dua energi yang pada akhirnya bisa saya temukan dari cerita Suzanne ini. Tapi untuk Pastor Edward saya tidak menemukan siapa nama aslinya. Hanya saja saya sempat bertemu dengan residual energinya, tapi sayang saya tidak diberikan izin oleh semesta untuk berkomunikasi dengan beliau. Karena beliau ini sosoknya terlihat sangat jauh. Beliau juga seperti tidak ingin diajak untuk berkomunikasi. Dan yang cukup menyeramkan bagi saya adalah Pastor Edward ini seperti terlihat terbelenggu oleh sesuatu yang tidak kasat, warnanya hitam. Itu seolah-olah membuat si Pastor Edward ini kayak nggak bisa bicara, nggak bisa bergerak gitu. Dia hanya bisa memandang dari jauh. Dan hal tersebut saya rasa merupakan satu tanda dari semesta bahwasanya ya sudah cukup sampai di sana saja. Saya tidak bisa masuk lebih dalam lagi untuk mengulik sosok si Pastor Edward ini sendiri. Meskipun memang cerita beliau, sudut pandang beliau ini sebenarnya menjadi salah satu sudut pandang yang paling penting ya sebenarnya untuk menjadi kunci dari cerita si Suzanne. Tapi ya sudahlah, kita nggak bisa memaksakan kehendak kita kan, segala sesuatunya kita masih harus menuruti apa yang semesta tentukan kepada kita. Dan khususnya saya sendiri, saya merasa bahwa nggak ada bagusnya sama sekali kalau saya memaksakan diri saya gitu ya untuk mengetahui sesuatu yang mungkin memang seharusnya saya tidak tahu. Kemudian untuk sosok Albert, saya juga berhasil bertemu dengan residual energinya beliau. Dan untuk si Albert ini sendiri saya sudah fix ya namanya, dia adalah Albert. Dan saya sudah melakukan komunikasi juga dengan dia. Ceritanya juga cukup sedih bagaimana akhir kehidupan yang harus dia jalani.
Ya nanti kalian akan tahulah bagaimana si Albert ini kemudian meninggal dunia ya di akhir kisah Suzanne ini. Tapi untuk sekarang kita hanya akan fokus dulu ke kisahnya si Suzanne ya. Dan selain si Suzanne ada sekitar 11 biarawati lainnya ya yang ditempatkan di Gereja Maria. Berarti totalnya mungkin sekitar 12 orang dengan si Suzanne itu sendiri. 13 orang bersama si Pastor Edward dan menjadi 15 orang jika kita jumlahkan bersama si Albert dan juga Fiona yang bekerja di gereja itu sebagai pelayan. Dan ke semua biarawati yang bekerja di Gereja Maria itu otomatis sudah mendapatkan kamar mereka masing-masing ya di gereja itu. Jadi ada di lantai atasnya itu khusus untuk kamar-kamar para biarawati. Sementara untuk Albert dan Fiona mereka tinggal di dua kamar yang berbeda tapi ada di lantai paling bawah. Jadi itu kayak semacam semi basementnya lah. Sementara untuk Pastor Edward dia diberikan semacam rumah tinggal yang ada letaknya itu di belakang bagian gereja. Jadi mungkin kalau ditempuh dengan jalan kaki itu kalau yang saya lihat ya pada saat itu lumayan jauh sih. Mungkin kalau kita jalan kaki sekitar 5-10 menit lah. Dan itu suasananya memang di belakang Gereja Maria itu kayak masih benar-benar bagian landainya dari perbukitan gitu. Jadi masih banyak pohon-pohon, masih banyak rumput-rumput. Jadi memang masih segar ya suasananya. Jadi di sini bisa kita garis bawahi ya bahwasanya setiap biarawati yang ada di Gereja Maria itu memang tidur, istirahat segala macamnya lah gitu ya. Itu berada di satu atap yaitu di dalam gereja tersebut di ruangan yang khusus memang ada kamar-kamar mereka bersama dengan dua pelayan tadi. Sementara kalau si Pastor Edward dia tinggal di sebuah rumah tugasnya dia yang letaknya ada di bagian belakang gereja. Dan Suzanne bercerita bahwasanya ketika dia pertama kali datang ke Gereja Maria gitu ya bersama biarawati-biarawati yang lainnya, itu mereka benar-benar sama sekali nggak saling kenal. Jadi mereka ini benar-benar orang asing yang dikumpulkan jadi satu plek-ketiplek gitu di dalam kapal laut kemudian diseberangkan ke Indonesia. Dan barulah ketika kemudian mereka sudah mendapatkan SK mereka masing-masing gitu, mereka tahu bahwasanya oh saya sama kamu ya ditempatkan di gereja ini gitu. Barulah di sana ada proses perkenalan gitu. Dan begitu juga dengan Pastor Edward ya, ketika kemudian dia mendapatkan tugas sebagai salah satu pastor kepala yang ditempatkan di Gereja Maria, sebagai pastor yang secara regulari akan melayani para jamaat Katolik yang mungkin akan beribadah di gereja tersebut ya. Itu Suzanne sama sekali nggak tahu kalau dia yang ditunjuk. Jadi waktu itu situasinya memang kayak benar-benar mereka harus saling berkenalan dulu gitu loh. Dan kalau kata Suzanne sendiri ya, sebetulnya Pastor Edward itu adalah sosok seorang yang cukup humble. Maksudnya dia sangat gampang bergaul dengan orang gitu, gampang bercanda gitu ya. Ketika dia baru datang juga kayak sama jamaat yang datang untuk beribadah itu kayak gampang deketnya. Dan memang ketika si Pastor Edward ini datang ke gereja ya, karena sebagai informasi saja bahwasanya biarawati itu datang lebih dahulu ke gereja tersebut. Nah baru selang beberapa hari kemudian pastornya yang sudah ditunjuk barulah datang ke gereja. Jadi setelah gereja itu udah siap, udah rapi, udah siap huni gitu ya, udah siap beroperasi, barulah si pastor yang ditunjuk itu datang ke gereja tersebut dan tinggal di sana. Jadi pada saat itu kan posisinya para biarawati yang ada di sana kan sudah tahu lebih dahulu ya tentang letak-letak ruangan-ruangan yang ada di gereja itu. Dan memang yang sangat diperhatikan oleh si Suzanne pada saat itu, Suster Sarah ini menjadi salah satu suster favoritnya si Pastor Edward. Karena kalau ada apa-apa gitu ya, kalau meminta bantuan apa-apa, Pastor Edward ini kayak selalu meminta bantuannya si Sarah. Yang dipanggil itu Sarah terus gitu. Tapi meskipun begitu, si Suzanne ini secara pribadi ya nggak ada kecemburuan sama sekali di sana gitu. Maksudnya kayak meskipun Suster Sarah ini kayak menjadi suster favorit dari Pastor Edward, ya nggak masalah bagi Suzanne sebenarnya. Tapi memang saya sendiri sebagai salah satu seseorang yang pada saat itu membaca residual memorinya si Suzanne ya, nggak tahu kenapa merasa bahwasanya Sarah ini memiliki hubungan tertentu dengan sebuah kesalahan yang pada akhirnya nanti dibuat oleh Pastor Edward. Kesalahan apa? Ya nantilah kalian akan tahu di akhir kisah. Cuma nggak tahu kenapa saya merasa mereka ini ada keterkaitan aja. Meskipun memang pada akhirnya sayang sekali saya tidak bisa mengulik hal tersebut itu apa. Dan tidak lama setelah kedatangan Pastor Edward ke Gereja Maria, memang terasa sekali oleh Suzanne bahwasanya mulai banyak jemaat-jemaat Katolik yang datang ke gereja tersebut untuk beribadah gitu ya. Mulai banyak nih orang-orang Belanda yang berdatangan ke sana karena tahu kan Gereja Maria sudah mulai beroperasi gitu kan untuk mengakomodir rumah peribadatan mereka pada saat itu. Karena memang yang saya lihat adalah
pada saat awal pertama Pastor Edward itu datang ya, para jamaat itu memang hanya didominasi oleh orang-orang Belanda aja. Dan karena hal tersebutlah, katakanlah di awal-awal masa kepemimpinan dari Pastor Edward di gereja itu ya, beliau ini menghendaki bagaimana caranya supaya bisa banyak datang para pribumi yang masuk ke agama Katolik dan beribadah di gereja tersebut. Jadi waktu itu menurut Susan ya, si Pastor Edward ini seperti diberikan mandat oleh gereja pusat. Kan mereka ini sebelumnya datang dari Belanda ini kan memang sama-sama semuanya diharapkan untuk bisa menyebarkan agama Katolik toh di Indonesia. Nah, begitulah yang disampaikan oleh Pastor Edward, bahwasanya dia juga diberikan perintah langsung dari gereja pusat, dia harus kayak semacam memenuhi target lah, itu minimal sebulan setiap biarawati yang bekerja di Gereja Maria itu minimal harus bisa membawa 3 orang pribumi untuk dimasukkan ke dalam agama Katolik. Dan semisal para biarawati yang sudah diberikan tugas tersebut gagal untuk memasukkan pribumi untuk menjadi orang Katolik minimal sebulan itu 3, biarawati tersebut akan mendapatkan nilai merah. Jadi saya sendiri nggak tahu secara pasti maksud dari Susan itu diberikan nilai merah itu seperti apa. Cuman dari apa yang saya tangkap kemungkinan besar maksudnya adalah misalkan seperti orang sekolah nih, kan sudah diberi standarisasi nilai lulus adalah segini misalkan. Dan kalau misalkan mereka nggak memenuhi nilai segini ya mereka nggak akan lulus dan harus ngulang kelas lagi gitu. Mungkin itulah yang terjadi pada Susan dan biarawati yang lainnya pada saat itu. Jadi kalau menurut Susan, ketika mereka mendapatkan banyak nilai merah, ketika mereka gagal untuk memasukkan pribumi menjadi Katolik, nilai-nilai mereka ini nantinya akan dikirim ke gereja pusat, dan di gereja pusat sana nanti diolah satu persatu nama mereka, dan yang paling banyak mendapatkan nilai merah tersebut nantinya jenjang pekerjaan mereka sebagai seorang biarawati nih, katakanlah apa nih ya istilahnya ya, pokoknya jenjang mereka itu kayak akan mandek di situ aja gitu, jadi nggak naik jabatan. Dan mungkin bagi kalian yang benar-benar memahami mengenai apa yang dimaksud oleh Susan di sini mengenai nilai merah atau perkembangan jabatan di gereja atau segala macam, mungkin kalian bisa ikut sharing di di kolom komentar ya, karena saya sendiri jujur tidak terlalu detail diberikan hal-hal tersebut dari Susan, dan saya juga tidak mungkin harus mempush dia untuk menjelaskan lebih detail tentang hal-hal tersebut, karena nanti inti dari ceritanya nggak akan dapet. Dan waktu itu untuk menghindari nilai-nilai merah tersebut ya, karena memang ternyata Pastor Edward juga diancam akan mendapatkan nilai merah kalau misalkan dia gagal memberikan perintah tersebut kepada biarawatinya gitu kan. Intinya kalau misalkan biarawatinya aja gagal ya berarti pastornya juga dianggap gagal gitu kan. Dan pada saat itu akhirnya Pastor Edward ini seperti membuat program lah ya gitu. Jadi para biarawati yang ada di Gereja Maria itu seperti diberikan tugas untuk turun langsung ke lapangan. Jadi kayak mendatangi perkampungan gitu, kayak semacam memberikan penyuluhan gitu loh, tapi dengan maksud sebenarnya mereka adalah menyebarkan agama Katolik gitu. Jadi gimana caranya supaya masyarakat itu bisa tertarik gitu ya dengan agama Katolik dan bersedia masuk ke dalam agama Katolik. Dan sebenarnya pada saat itu program yang dicanangkan oleh Pastor Edward itu sempat ditentang ya oleh beberapa biarawati yang ada di sana, salah satunya juga oleh biarawati yang paling senior yaitu Suster Agnes. Pada saat itu Suster Agnes berpendapat bahwasanya kalaupun kita harus membuat warga pribumi waktu itu masuk ke dalam Katolik, kita nggak boleh dengan cara-cara seperti itu, karena hal tersebut sama aja kayak kita memperdaya mereka gitu kan. Biarlah mereka kalau memang mau masuk Katolik dengan hati dan keinginan mereka sendiri gitu, jangan dibujuk rayu. Maksudnya si Suster Agnes itu seperti itu. Dan mungkin pada saat itu saya merasa ada juga ya beberapa suster yang setuju dengan pendapatnya Suster Agnes. Cuma kalau untuk Susan sendiri, Susan bilang bahwasanya dia netral aja sih ya. Waktu itu dia berpikirnya seperti ini. Suster Agnes ada benarnya. Karena kalau misalkan kita melakukan penyuluhan seperti itu gitu, itu kan secara tidak langsung kita berusaha untuk merayu dengan cara halus gitu ya, supaya orang itu tertarik dengan agama kita dan masuk ke dalam agama Katolik. Tapi di samping itu juga di sisi lainnya, si Susan ini berpikir bahwa ya wajar dong kalau misalkan pada saat itu saya menginginkan banyak orang yang menerima ajaran-ajaran baik dari Tuhan saya gitu. Dan semakin banyak orang yang masuk ke agama Katolik ya itu akan semakin bagus. Jadi memang pada saat itu di awal-awal program tersebut terjadilah semacam kayak adu argumentasi ya. Saya melihat itu kayak semacam ada adu argumentasi antara Pastor Edward dan juga
Suster Agnes. Cuma waktu itu karena memang yang memegang kepemimpinan yang paling tinggi itu adalah Pastor Edward, meskipun si Suster Agnes ini agak ngotot kurang setuju dengan program tersebut, ya pada akhirnya program itu ya mau nggak mau harus tetap dijalankan. Dan untuk menjalankan program yang dicanangkan oleh Pastor Edward pada saat itu, maka dibentuklah semacam jadwal shift-shiftan gitu ya. Biar kalau misalkan ada biarawati yang melakukan penyuluhan atau turun langsung ke lapangan menemui masyarakat, maka akan tetap ada nih biarawati yang standby di gereja untuk melayani, mungkin ada jemaat-jemaat yang ingin beribadah atau bagaimana gitu kan ya. Jadi pada saat itu memang setiap hari itu yang turun ke masyarakat itu biarawatinya berbeda-beda. Dan pada saat itu juga para biarawati yang melakukan penyuluhan tersebut dibagi ke dalam beberapa golongan ya. Jadi misalkan kalau biarawati ini dikhususkan untuk turun langsung ke masyarakat menengah ke bawah, sementara untuk Pastor Edward dan juga untuk beberapa suster yang dianggap senior itu melakukan penyuluhan ke masyarakat menengah ke atas. Saya juga nggak tahu kenapa alasannya dibagi seperti itu, yang jelas seperti itulah yang terjadi ya. Dan sebagai informasi untuk kalian, kita sedikit mengesampingkan cerita ya, bahwasanya seragam yang digunakan oleh para biarawati pada saat mereka melakukan penyuluhan ataupun kegiatan-kegiatan yang berada di luar gereja pada saat itu seragamnya berbeda dengan yang mereka pakai ketika mereka bekerja di dalam gereja. Jadi kalau misalkan kalian yang sudah melihat postingan gambar si Susan yang terbaru, ketika saya menggambarkan sosok residual energi beliau ketika beliau ini masih hidup, seperti itulah kurang lebih seragam yang mereka pakai ketika mereka ada di luar gereja. Jadi gaunnya itu sebenarnya tetap hitam putih ya, hanya saja didominasi warna putih. Kemudian mereka seperti memakai topi yang lebar gitu, yang di bagian sekeliling topi tersebut itu kayak ditutupi tile yang transparan berwarna hitam. Jadi wajah mereka itu kalau misalkan mereka keluar itu nggak terlihat terlalu jelas. Dan kalau menurut Susan, setiap kali dia melakukan penyuluhan gitu ya, dia dan biarawati lainnya itu memang selalu membiasakan diri membawa lilin dan juga korek api di dalam tasnya. Karena tempat-tempat yang mereka kunjungi pada saat itu pemukiman-pemukiman warga pribumi yang bisa dikatakan berada di bawah garis kemiskinan gitu ya, itu jarang sekali yang memiliki listrik. Ataupun kalau misalkan mereka sudah memiliki listrik nih, mereka tuh kayak dijatah gitu. Jadi kalau misalkan dari pagi sampai siang listrik nyala, maka dari siang sampai malam listrik mati, atau sebaliknya gitu. Jadi untuk menghindari kegelapan di jalan gitu kan, misalkan mereka lagi pulang tiba-tiba listrik mati, kan otomatis jalanan gelap gitu ya. Jadi mereka itu membawa korek dan lilin untuk mereka nyalakan setiap kali mereka jalan pulang kembali ke gereja. Dan perlu kalian ketahui ya, ketika kemudian si Edward ini mencanangkan program tersebut, bahwasanya mereka harus turun melakukan penyebaran agama Katolik secara halus gitu ya kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka. Waktu itu para biarawati ini memang diharuskan untuk belajar bahasa Indonesia dengan dengan gigih gitu, karena mereka kan ingin bisa berkomunikasi secara detail dengan masyarakat yang nantinya akan mereka temui. Jangan sampai ada salah komunikasi karena misalkan mereka salah memahami arti bahasa yang mereka dengarkan atau mereka ucapkan. Jadi memang di sana saya melihat bagaimana proses Susan dan yang lainnya itu belajar bahasa Indonesia gitu kan ya selama 1 bulan penuh, sampai mereka ini benar-benar fasih dalam hal berbicara ataupun mengartikan. Dan setelah merasa sudah bisa bicara, mendengarkan, mengartikan bahasa Indonesia dengan detail gitu, mereka barulah turun ke masyarakat kan. Mereka melakukan pendekatan-pendekatan dulu gitu. Dan memang kalau kata Susan, dia ini sebenarnya adalah sosok yang cukup introvert. Maksudnya sejak awal dia memutuskan untuk berbakti menjadi seorang biarawati di gereja, dia ini kan berpikirnya bahwa saya akan menghabiskan banyak waktu di dalam gereja aja, saya nggak perlu terlalu banyak bersosialisasi dengan orang di luar sana gitu. Cuman kan pada kenyataannya dia harus mengikuti program yang memang diberikan oleh kepala pastor yang ada di gereja tempat dia bekerja, dan waktu itu dia memang betul-betul berusaha memaksimalkan energinya yang biasanya nggak terlalu suka ngobrol atau ngumpul dengan orang banyak, pada saat itu harus mensosialisasikan dirinya dengan orang-orang yang ada di sekitar. Jadi hal tersebut memang awalnya tidak mudah ya bagi si Susan itu sendiri. Dan selama program dari Pastor Edward ini mereka jalankan mungkin sekitar 11 bulanan lah ya. Itu untuk Susan sendiri, dia mengaku bahwasanya dia mengalami kegagalan sebanyak 7 kali untuk memenuhi target. Jadi dia gagal memasukkan minimal 3 orang pribumi untuk menjadi Katolik. Jadi dia tuh cuman berhasil itu cuman 4 kali. Jadi kan dalam sebulan itu dia ini diwajibkan memasukkan 3 orang gitu kan ya. Nah si Susan ini gagal 7 kali. Jadi selama 7 bulan dia gagal, dia baru berhasil selama 4 kali
untuk memasukkan orang pribumi menjadi Katolik. Dengan kata lain, bahwasanya dia baru berhasil memasukkan 4 dikali 3, 12 orang dalam 1 tahun. Itu kan sangat jauh ya sebenarnya dari target yang harus dia penuhi. Dan sebenarnya bukan hanya si Susan aja yang gagal, banyak semuanya hampir mengalami hal yang sama dengan Susan, karena memang untuk melakukan pendekatan, kemudian untuk kayak semacam merayu warga pribumi pada saat itu untuk masuk ke dalam agama Katolik gitu. Itu bukan hal yang gampang, apalagi agama Katolik kan pada saat itu sangat identik dengan Belanda. Belanda yang sangat dibenci oleh warga pribumi, warga Indonesia yang dianggap menjajah. Dan ketika kemudian 1 tahun berjalan, program yang dicanangkan oleh Pastor Edward ini mungkin dianggap tidak berhasil gitu kan, dan rata-rata biarawati yang bekerja di Gereja Maria itu mengirimkan nilai yang merah ke gereja pusat. Pada akhirnya di suatu hari, kalau menurut Susan, itu datanglah seorang pastor kepala yang Susan kenal banget, karena Susan ini dulunya pernah ketemu ketika mereka masih di Belanda, ketika mereka masih dalam masa-masa pendidikan lah gitu ya. Nah, pastor tersebut tuh sengaja datang ke Gereja Maria hanya untuk mengevaluasi bagaimana program-program yang ada di Gereja Maria ya, salah satunya, dan juga untuk menemui Pastor Edward yang dianggap sebagai pemimpin dari gereja tersebut. Dan sempat terjadi semacam pembicaraan formal lah ya, yang terjadi di antara Pastor Edward dengan pastor kepala pada waktu itu, yang salah satu biarawati pun tidak ada yang bisa mendengar. Cuma yang namanya biarawati, mungkin mereka juga manusia ya, ketika hal tersebut terjadi gitu, otomatis kan mereka ya sedikit banyaknya mulailah berbisik-bisik gitu ya, membicarakan tentang kira-kira apa nih yang akan terjadi pada Gereja Maria. Karena semua orang yang ada di gereja tersebut kan pasti sudah tahu bahwasanya mereka mengalami kegagalan yang cukup banyak untuk merekrut warga pribumi menjadi orang-orang Katolik. Dan setelah pembicaraan serius yang terjadi di dalam ruangan Pastor Edward tersebut, ketika kemudian sudah selesai gitu ya pembicaraan itu, akhirnya kan keluar ya si pastor kepala bersama dengan Pastor Edward. Waktu itu akhirnya mereka berbicara lah di depan para biarawati yang sudah menunggu. Waktu itu pastor kepala cuma bilang gini, ini intinya aja yang saya rangkum, bahwasanya pihak dari gereja pusat itu menginginkan untuk menutup beberapa gereja yang ada di Indonesia yang dinilai mungkin kurang bermanfaat ke depannya, karena dianggap gagal itu tadi untuk merekrut atau menyebarkan agama Katolik di masyarakat pribumi. Karena pada saat itu pihak dari gereja pusat ini menganggap bahwasanya mereka harus meng-cut off, mengakhiri gereja-gereja yang operasionalnya cukup tinggi tapi tidak memberikan hasil timbal balik yang diharapkan. Karena kan seperti yang kita ketahui ya, bahwasanya di dalam gereja otomatis kan bukan hanya 1-2 orang yang harus dihidupi, dari biaya makannya, dari biaya tinggalnya, mungkin dari gajinya juga, dan mungkin dari pihak gereja pusat menganggap pada saat itu Gereja Maria ini udah gagal dan sudah tidak patut lagi untuk dipertahankan. Dan menurut Susan pada saat itu ketika dia mendengar pastor kepala ngomong seperti itu ya, dia ini memperhatikan banget gimana ekspresi wajahnya Pastor Edward yang waktu itu hanya diam aja. Dia tuh kayak kelihatan benar-benar terpukul gitu, kayak benar-benar kesel kenapa program yang dia canangkan selama ini bisa gagal. Dan setelah kepulangan pastor kepala kembali gitu ya, pergi dari Gereja Maria, itu kan ada beberapa waktu yang berlalu gitu ya jedanya. Itu memang terlihat sekali Pastor Edward ini kayak berubah sifatnya. Dia hanya datang ke gereja itu di jadwal-jadwal di mana dia memang harus melakukan semacam apa sih istilahnya ya, kalau dalam agama Katolik tuh kalau yang bertemu dengan jemaatnya gitu ya. Nah setelah itu dia akan kembali pulang ke rumahnya, jadi dia benar-benar nggak mau bersosialisasi lagi dengan biarawati yang ada di sana ataupun masyarakat yang kebetulan lagi datang. Dan waktu itu otomatis perubahan sikap dari Pastor Edward ini kan menjadi salah satu yang yang paling disorot oleh para biarawati yang bekerja di Gereja Maria. Jadi waktu itu ya mungkin karena mereka juga manusia ya, mereka juga kan memiliki rasa penasaran gitu, mereka juga pengen tahu kenapa, ada apa. Akhirnya mereka ini, kalau bahasanya kita gibah lah ya, antar temen gitu, antar biarawati. Itu Pastor Edward kenapa ya, apakah gara-gara gereja ini nantinya akan ditutup. Dan di sanalah pada akhirnya ketika pembicaraan tersebut berlangsung gitu ya, di sana kan ada Suster Agnes, dan kebetulan Suster Agnes ini sudah cukup lama mengenal Pastor Edward, bahkan ketika mereka ada di Belanda. Si Suster Agnes ini juga dia sudah mengenal siapa orang tuanya Pastor Edward. Jadi bisa dikatakan sebenarnya Pastor Edward ini kayak udah dianggap anak lah sama Suster Agnes.
Cuma karena memang waktu itu jabatan si Pastor Edward jauh lebih tinggi gitu ya, menjadi pastor pemimpin di gereja tersebut, ya mau gak mau kan Suster Agnes ini memang harus tunduk terhadap setiap perintah yang diberikan oleh Pastor Edward. Jadi pada saat itu Suster Agnes ini berceritalah kepada biarawati-biarawati yang merasa penasaran kan. Waktu itu beliau ini bilang gini, orang tuanya Pastor Edward itu sebenarnya adalah orang kaya memang di Belandanya. Cuma pada saat itu mereka memang sangat ingin melihat salah satu anak dari yang mereka miliki gitu, itu menjadi seorang pastor yang berhasil. Karena memang si Edward ini berasal dari 3 bersaudara ya. Jadi 2 saudaranya menjadi ya wira swasta seperti orang tuanya. Sementara si Edward ini memang dari kecil diarahkan untuk menjadi seorang pastor. Jadi memang harapan besar tersebut untuk melihat seorang anak yang menjadi pastor yang berhasil itu benar-benar dibebankan di pundaknya si Edward. Dan pada saat itu untuk memenuhi keinginan orang tua Edward agar mereka ini bisa melihat Edward ini menjadi seorang pastor yang berhasil gitu ya, mereka ini sudah menghabiskan banyak uang untuk memasukkan si Edward ini ke gereja manapun lah. Yang penting si Edward ini bisa mendapatkan posisi langsung menjadi seorang kepala pastor yang ada di gereja. Jadi memang orang tuanya Edward ini mungkin cenderung orang tua yang tidak terlalu sabaran melihat proses anak yang berkembang ya. Mereka pengen langsung si Edward ini menjadi sosok kepala pastor di sebuah gereja manapun itu boleh gitu. Jadi memang waktu itu mereka ini katakanlah semacam nepotisme mungkin ya. Mereka ini masuk ke dalam dunia politik atau bisnisnya gereja gitu ya. Mereka menyuap siapapun itu yang bisa kira-kira mengangkat karir anaknya si Edward itu untuk dijadikan kepala pastor. Dan ketika mereka kemudian mendengar bahwasanya ada program kepindahan dari begitu banyak biarawati dan juga pastor-pastor yang ditugaskan dari Belanda menuju ke Indonesia, mungkin di sanalah kemudian orang tuanya Edward ini merasa itu adalah kesempatan besar bagi mereka untuk bisa membuat si Edward ini masuk ke dalam ke dalam lingkungan yang sekiranya bisa membuat Edward ini menjadi kepala pastor. Karena kan ketika mereka dipindahkan ke negara baru, otomatis kan memang diperlukan orang-orang baru juga kan. Sementara kalau misalkan mereka harus bersaing dengan pastor-pastor yang sudah ada di Belanda sebelumnya, itu akan lebih sulit karena di sana masih tergolong banyak sekali pastor-pastor senior yang juga menunggu dinaikkan jabatannya menjadi seorang kepala gereja. Jadi mungkin itulah ya yang menjadi alasan kenapa kemudian Pastor Edward ini kayak ngerasa terpukul ketika isu Gereja Maria ini akan segera diberhentikan pengoperasiannya. Dia mungkin merasa sangat terbebani dengan apa yang selama ini harapan ya yang diberikan oleh orang tuanya kepada dia. Dan memang tidak hanya sampai di sana ya, pihak dari gereja pusat ini sebenarnya masih memberikan kesempatan 1 tahun kemudian sampai benar-benar keputusan apakah Gereja Maria ini akan ditutup atau tidak itu diambil. Jadi memang masih ada 1 tahun, katakanlah masih percobaan ya, mungkin apakah Gereja Maria ini nantinya akan bisa menunjukkan mereka bermanfaat atau tidak nih bagi gereja yang ada di pusat. Dan pada saat itu yang saya lihat melalui residual memorinya Susan, melalui komunikasi kami juga ya, dalam 1 tahun masa percobaan tersebut si Pastor Edward ini masih melakukan program yang sama, bahwasanya dia bersikeras bahwa setiap biarawati yang ada di gereja tersebut harus melakukan penyuluhan pendekatan yang jauh lebih bisa dikatakan jauh lebih maksimal lagi lah, gimana caranya supaya bisa mendatangkan banyak warga pribumi yang bersedia masuk ke dalam ajaran Katolik. Dan karena program tersebut selalu sama gitu ya, nggak ada penyegaran yang seperti apa gitu. Pada akhirnya ya hasilnya yang didapatkan juga ya tetap aja sama aja. Dan Susan padahal pada saat itu mengaku bahwa dia sudah semaksimal mungkin untuk menjalankan hal itu. Walaupun memang hasilnya tidak seburuk pada tahun sebelumnya, tapi tetap saja apa yang mereka jalankan di tahun berikutnya itu tidak bisa dikatakan masuk ke dalam kategori yang menyelamatkan nasib Gereja Maria di mata gereja pusat. Jadi pada saat itu ketika 1 tahun kemudian berlalu, ini secara singkat aja ya saya ceritakannya supaya nggak terlalu panjang. Waktu itu Susan berkisah bahwasanya dia melihat bagaimana pastor kepala itu kembali datang ke Gereja Maria, dan kita sudah bisa menebak ya bagaimana akhir dari nasib Gereja Maria pada saat itu setelah pastor kepala bicara dengan Pastor Edward di ruangannya. Waktu itu akhirnya semua biarawati yang bekerja di Gereja Maria itu dikumpulkanlah di satu ruangan, dan di sana bicaralah kepala pastor kepada mereka, yang pada intinya adalah membicarakan memang
dalam beberapa bulan ke depan secara legalitas ya si Gereja Maria ini akan diberhentikan operasionalnya. Jadi bisa dikatakan Gereja Maria ini akan dikeluarkan dari daftar resmi gereja-gereja yang akan mereka biayai. Entah itu biaya operasional, entah itu biaya makan, entah biaya gaji atau apapun itulah. Intinya Gereja Maria ini sudah dianggap tidak ada lagi secara officially gitu oleh gereja pusat. Dan waktu itu Susan berkata bahwasanya setiap biarawati yang ada di sana mendengarkan ucapan tersebut itu sebenarnya udah pasrah aja. Maksudnya mereka nggak ada niatan untuk melawan, protes atau bagaimana, karena mereka menyadari bahwa mereka sudah gagal. Tapi ada yang berbeda pada saat itu ketika pembicaraan tersebut sedang berlangsung ya antara pastor kepala dengan para biarawati. Kemudian tiba-tiba saja Pastor Edward ini masuk ke dalam ruangan dan dengan sangat emosional dia memberanikan diri untuk menghardik pastor kepala yang waktu itu lagi bicara. Jadi intinya waktu itu Pastor Edward ini meminta pastor kepala ini untuk pergi dari gereja tersebut. Dan Edward ini mengatakan bahwasanya tanpa bantuan dari gereja pusat, dia yakin bahwasanya Gereja Maria ini masih akan tetap bisa beroperasi. Alasannya pada saat itu karena memang si Edward ini merasa kasihan dengan jemaat-jemaat Katolik yang nantinya akan kehilangan salah satu sarana tempat mereka beribadah. Dan Pastor Edward sendiri juga mengutuk, mengecam dengan keras keputusan gereja pusat yang pada saat itu harus menutup Gereja Maria hanya karena mereka gagal memasukkan sejumlah orang pribumi untuk menjadi orang-orang Katolik. Dan waktu itu Susan menyaksikan Pastor Edward dan pastor kepalanya sempat bertengkar ya, adu argumentasi lah. Si Pastor Edward terlihat sangat marah dan keputusan gereja pusat, begitu juga dengan kepala pastor yang melihat bahwasannya kenapa Pastor Edward ini tiba-tiba kehilangan adab gitu ya, kehilangan sopan santun, kok berani-beraninya saya pastor senior dibentak-bentak begitu di depan para biarawati gitu kan, mungkin pikirannya pada saat itu. Cuma waktu itu mungkin untuk mengakhiri perdebatan yang seolah nggak akan ada hasilnya, kepala pastor waktu itu cuma bilang gini, silakan saja kalau misalkan mereka semua yang ada di sana tetap mau mengoperasikan Gereja Maria seperti halnya pada saat itu. Tapi dengan catatan bahwasanya gereja pusat tidak akan lagi bertanggung jawab dalam hal apapun itu terhadap Gereja Maria. Seperti yang kita bicarakan tadi ya, mereka akan menghentikan semua pembiayaan yang ditujukan kepada Gereja Maria, karena Gereja Maria ini kan sudah dianggap tidak ada di dalam listnya. Tapi kalau memang para biarawati dan utamanya Pastor Edward yang pada saat itu ngotot kan pengen Gereja Maria ini tetap ada, kalau misalkan Edward bisa membiayai segalanya tentang biaya operasional Gereja Maria ke depannya, ya terserah, itu kata si pastor kepala. Dan karena hal tersebutlah ketika kemudian pastor kepala ini pergi dari Gereja Maria kan, diadakan semacam kayak rapat mendadak oleh si Pastor Edward. Jadi dia bicaralah di sana kepada setiap biarawati yang ada di Gereja Maria, termasuk terhadap si Albert dan juga Fiona ya, dia juga ada di dalam pembicaraan tersebut. Di sana si Edward ini ngomong belak-belakan bahwasanya saya tidak akan pernah menutup Gereja Maria. Saya tidak akan pernah membiarkan gereja pusat ini menghentikan operasional Gereja Maria meskipun nantinya mereka berhenti membiayai semua kebutuhan yang menyangkut Gereja Maria. Bahkan pada saat itu Pastor Edward ini mengatakan bahwa dia yang akan bertanggung jawab dengan segala biaya maintenance, baik itu para biarawati, para pelayan, biaya maintenance bangunan juga, pokoknya semua segala sesuatu yang berhubungan dengan Gereja Maria itu nanti dia yang akan biayai. Pastor Edward pun mengatakan bahwasanya dia tidak akan mengurangi sepeser pun biaya gaji atau tunjangan yang biasanya didapatkan oleh biarawati dari gereja pusat nih setiap bulannya. Jadi pada saat itu Edward ini benar-benar meyakinkan bahwasanya nggak akan ada yang berubah dari Gereja Maria meskipun gereja kitanya nantinya dianggap sebagai gereja yang tidak legal. Dan pada saat itu Edward ini seperti memberikan pilihan kepada semua biarawati yang ada di sana. Jadi kalau misalkan memang kalian pengen balik ke Belanda, silahkan balik, saya tidak akan melarang gitu ya. Tapi kalau misalkan diantara kalian ada yang ingin berbakti kepada Tuhan bersama saya di gereja ini, bersama masyarakat, dan kita masih mau berjuang untuk mendapatkan orang-orang yang mau masuk ke dalam ajaran Katolik untuk menyebarkan kebaikan agama Katolik di sekitar kita gitu, tolong berjuang bersama saya. Dan waktu itu kalau menurut Susan dari sekitar 11 biarawati ya, 12 lah kalau sama si Susan dan si Agnes, waktu itu ada sekitar 5 atau 6 biarawati yang memutuskan untuk pergi, maksudnya untuk meninggalkan Gereja Maria, menuruti perintah dari gereja pusat untuk kembali saja ke Belanda.
Dan mungkin pada saat itu pertimbangan mereka adalah mereka masih memiliki keluarga ya, mungkin di Belanda sana, dan mereka berpikir bahwasanya ya sudahlah, kami ingin bekerja untuk mendapatkan jenjang yang lebih baik nantinya kalau misalkan mereka menuruti aturan yang diberikan oleh gereja pusat. Sementara pada saat itu Suster Agnes, Suster Sarah, Suster Suzanne, dan beberapa suster lainnya termasuk Albert dan Fiona juga itu memutuskan untuk tetap berada di Gereja Maria dengan segala kurang dan lebihnya di dalam kepemimpinan Pastor Edward. Dan sebenarnya kalau ditanyakan apa yang pada saat itu menjadi alasan si Susan untuk tetap berada di Indonesia dan bekerja di Gereja Maria, ya waktu itu dia hanya bilang bahwa dia adalah orang yang tidak memiliki keluarga, jadi dimanapun dia berada ya sudah sama aja. Dan waktu itu dia seperti halnya si Edward ya, cara pandangnya bahwa dimanapun dia berada itu sama saja, dia hanya ingin menyebarkan kebaikan tentang ajaran agama Katolik. Dia juga masih ingin berusaha dan berjuang untuk istilahnya membuat orang-orang yang ada di sekitarnya itu menjadi orang-orang Katolik lah intinya. Mohon maaf di sini saya agak terbata-bata karena saya takut salah ucap gitu, nantinya ada beberapa pihak yang mungkin merasa tersinggung atau bagaimana. Intinya saya minta maaf banget kalau misalkan saya ada salah ucap atau ada salah gimana gitu ya, saya minta maaf. Dan setelah rapat keputusan yang telah diambil oleh Pastor Edward dan juga biarawati lainnya ya, ketika kemudian biarawati yang memutuskan untuk pergi memang sudah bersiap-siap dengan kepergian mereka, karena kan waktu itu akomodasi mereka yang ingin pergi dari Gereja Maria untuk kembali ke Belanda itu memang sudah disiapkan oleh dari Gereja Pusat. Sementara kalau misalkan biarawati yang memutuskan untuk tetap berada di Gereja Maria, ya udah antang aja di Gereja Maria. Waktu itu ada satu momen yang cukup menarik perhatian saya di dalam residual memorinya si Susan ya. Ketika rapat tersebut sudah berlangsung, mungkin selang beberapa jam kemudian lah, ketika matahari sudah mulai turun, saya melihat si Susan ini sedang berjalan ke arah dapur yang ada di gereja tersebut. Pada saat itu Susan ini berjalan sambil membawa sebuah cangkir kosong, kayak cangkir yang buat teh gitu ya, zaman dulu yang agak ceper. Kemudian dia sampai di dapur, dia bikin teh. Yang saya lihat itu tehnya warnanya agak pucat, kemudian dia campurkan sedikit tetesan madu dan kayak semacam tumbuhan herbal, saya nggak tahu namanya apa, tapi yang jelas dia bentuknya agak panjang, terus di atas itu kayak ada biji-biji putihnya gitu, saya nggak tahu itu namanya apa. Kemudian ketika si Susan ini sedang membuat teh tersebut ya, dari arah belakang tuh dia dengar suara Albert nangis gitu, dan dia otomatis ketika dia dengar suara si Albert nangis gitu, dia kan nyari ya, karena dia udah kenal banget lah sama si Albert, dia kan udah hampir 2 tahun di sana. Otomatis pada saat itu dia yakin benar bahwasanya suara yang dia dengar sedang menangis waktu itu ya memang si Albert. Ketika kemudian si Susan ini datang menghampiri si Albert, dia menemukan Albert ini lagi duduk meringkuk di balik meja yang biasanya tempat para biarawati ini naruh piring-piring kotor gitu. Jadi dia bersembunyi di balik meja tersebut, dia meringkuk sambil menyembunyikan wajahnya di antara kedua lutut. Ketika si Susan ini kan nanya ya kepada si Albert, "Kamu kenapa? Kok nangis?" Waktu itulah si Albert ini berusaha menjelaskan perasaannya. Bahwasanya sebenarnya dia tuh pengen banget balik ke Belanda, dia pengen pulang kampung istilahnya. Cuma dia tahu bahwasanya di Belanda sana dia juga nggak punya keluarga, dia juga nggak punya siapa-siapa. Toh nanti di Belanda kalau misalkan dia balik ke sana, dia akan ditempatkan lagi di gereja-gereja lainnya yang belum tentu ada orang-orang yang bisa bikin dia nyaman di dalam gereja tersebut. Jadi perlu kalian ketahui bahwasanya si Albert ini dulunya adalah seorang anak yang diberikan kelebihan khusus oleh Tuhan. Bisa dikatakan dia ini memiliki kesensitifan yang cukup tinggi ya. Dia bisa melihat dimensi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Dan hal tersebutlah yang sebenarnya membuat Albert ini agak kesulitan untuk beradaptasi di tempat-tempat yang baru. Bahkan di gereja tersebut pun dalam 2 tahun terakhir itu masih sangat sulit bagi si Albert untuk bisa merasa betah di ruangan di mana tempat dia tidur. Hal tersebut sering sekali diceritakan oleh Albert kepada Susan, karena si Susan ini kebetulan memang sering mendapatkan tugas di bagian dapur ya, kayak bantu-bantu nyiapin makanan, bantu-bantu nyusunin stok yang ada di dapur. Jadi dia memang lebih memiliki banyak waktu bersama si Albert, barengan ngobrol gitu. Dan Susan tahu benar bahwasanya si Albert memiliki kelebihan itu, dan kelebihan tersebut membuat kehidupan Albert ini sedikit tidak nyaman. Ketika si Albert sedang menangis, kemudian Susan sedang berusaha menenangkan si Albert ya, waktu itu masuklah si Fiona,
anak perempuan yang juga bekerja sebagai pelayan di gereja tersebut. Jadi usia antara Albert dan Fiona ini mungkin beda sekitar 3-4 tahun. Si Fiona yang lebih tua. Pada saat itu si Fiona ini memang sosok yang agak judes ya kalau menurut saya, agak jutek gitu. Kalau sama si Albert itu dia agak sinis kalau ngomong. Tapi bukan karena nggak suka sebenarnya. Lebih ke kayak dia tuh kayak udah sebel gitu karena si Albert ini selama 2 tahun belakangan ini selalu cerita hal-hal yang tidak dipercayai oleh si Fiona. Karena seperti yang kita ketahui bahwa Albert ini kan bisa melihat dimensi yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Jadi kan terkadang si Albert ini ngerasa takut. Dia sering ngerasa di kamarnya tuh ada makhluk-makhluk tertentu yang mengganggu dia ketika tidur. Dan setiap merasa ketakutan, si Albert ini akan selalu lari ke kamarnya si Fiona. Jadi dia ngetok-ngetok pintunya si Fiona sambil nangis-nangis, sambil jerit-jerit di tengah malam. Hal itulah yang bikin si Fiona ini akhirnya ngerasa sebel gitu sama si Albert. Dan waktu melihat si Susan pada saat itu bersama si Albert gitu ya, lagi ngobrol kan, akhirnya si Fiona ini nyeletuk lah. Intinya pada saat itu dia ngomong gini, ngapain sih ngeladenin si Albert? Albert kan anak yang nyebelin. Dan mungkin karena diomongin kayak gitu sama si Fiona, Albert yang waktu itu mungkin lagi ngerasa down, lagi ngerasa sedih lah ya, langsung ngerasa tersinggung dengan apa yang diucapkan oleh Fiona. Jadi waktu itu dia berdiri lah dari posisi dia jongkok sebelumnya, dia dorong si Fiona. Dan karena ngerasa nggak terima juga, akhirnya si Fiona ini ngedorong balik si Albert. Akhirnya mereka ini kayak berantem lah, saling dorong-dorongan sambil ngoceh-ngoceh. Dan dalam pertengkaran tersebut si Fiona ini sempat ngomong lah sama si Susan, berhentilah suster untuk terus-terusan ngebelain Albert. Albert itu anak aneh. Albert itu selalu cerita bahwasanya di kamarnya tuh ada sekelebatan bayangan hitam yang bentuknya kayak asap yang selalu keluar dari bawah ranjangnya setiap kali si Albert ini mau tidur. Jadi si Fiona itu kayak kesel dengan cerita yang terus-menerus diulang sama si Albert, padahal si Fiona ini ngerasa nggak pernah lihat sosok tersebut. Dan mungkin karena si Albert ini ngerasa dia memang tidak punya bukti, tapi dia juga tidak berbohong, akhirnya si Albert ini nggak punya jalan lain kecuali nangis lagi di dalam pelukannya si Susan. Jadi waktu itu dia meluk si Susan kan sambil bilang gini, "Ik ben net gek, ik ben net gek." Saya tidak tahu apakah pelafalan yang saya ucapkan barusan itu benar atau salah, tapi yang jelas ketika saya mempertanyakan hal tersebut kepada Lynn, itu artinya adalah saya ini tidak gila, saya nggak gila. Jadi dia berusaha untuk mengungkapkan kepada si Susan bahwasanya apa yang dia lihat selama ini adalah sesuatu yang dia nggak buat-buat, dia nggak gila. Dan karena pada saat itu Susan bilang dia sudah merasa sangat kasihan dengan apa yang terjadi pada si Albert. Secara mental Susan ini menilai bahwasanya Albert ini kayak udah nggak bisa dibiarin lagi gitu berada di tempat tersebut dengan ketakutan-ketakutan yang selama ini selalu membayangi dia. Terlepas apakah ada orang yang percaya atau tidak dengan apa yang diceritakan oleh Albert. Karena pada saat itu satu-satunya temannya Albert yang istilahnya sebaya lah ya dengan si Albert, yaitu si Fiona, dia sendiri udah nggak percaya dengan Albert. Dan akhirnya permasalahan ini dibawa oleh Susan kepada Suster Agnes. Susan ini menceritakan segala sesuatunya kepada Suster Agnes kan. Ya meskipun si Susan ini nggak tahu apakah Suster Agnes pada akhirnya percaya atau tidak dengan kemampuan yang dimiliki oleh si Albert. Pada akhirnya si Suster Agnes ini ya mungkin ikut ngerasa prihatin kan, karena selama ini dia juga sering ngelihat si Albert ini nangis di dapur atau bagaimana. Pada akhirnya si Albert ini memang diputuskan untuk dipindahkan dari kamar lamanya. Tapi karena pada saat itu gereja yang mereka tempati adalah gereja yang tidak terlalu besar ya bangunannya, kamarnya juga pas-pasan hanya untuk beberapa biarawati yang ada di sana. Dan karena memang si Albert ini juga sudah masuk ke masa-masa remaja ya, jadi bukan anak-anak lagi yang bisa tidur campur dengan para biarawati gitu ya, usianya mungkin udah sekitar di atas 10 tahunan. Akhirnya pada saat itu Suster Agnes ini membicarakanlah hal tersebut kepada Pastor Edward, kayak minta pendapat lah kira-kira enaknya gimana, karena bagaimanapun kan pemimpin tertinggi yang ada di gereja tersebut adalah Pastor Edward, segala sesuatu harus melalui izin dari beliau. Dan kalau kalian berpikir bahwasanya kan kemarin-kemarin banyak biarawati yang memutuskan untuk pergi dari gereja Maria, berarti kan banyak kamar yang kosong gitu. Salah, karena mereka ini semua biarawati itu tidurnya dalam satu kamar, tapi memang ranjangnya beda-beda. Tapi mereka dalam satu kamar gitu, jadi kamarnya memang besar tapi dengan ranjang yang beda-beda. Jadi bukan kamar satu kayak hotel gitu, enggak, bukan. Karena keterbatasan itu tadi, pada akhirnya Pastor Edward ini memberikan sebuah keputusan. Waktu itu dia mengatakan kepada Suster Agnes nih, ya udah kalau gitu Albert suruh tinggal aja bersama saya di rumah tugas saya. Toh saya juga tinggal sendirian di sana.
Saya harap kalian juga masih ingat ya, bahwasanya tadi kan di awal saya sudah menjelaskan bahwa Pastor Edward ini mendapatkan rumah tugas yang letaknya ada di bagian belakang dari halaman gereja. Dan waktu itu karena sudah diberikan keputusan yang seperti itu, otomatis Suster Agnes juga ya ikut merasa lega ya. Pada akhirnya si Albert ini sudah mendapatkan salah satu tempat yang mudah-mudahan bisa jauh lebih nyaman daripada kamar lama dia sebelumnya. Dan sampai di sini Susan mungkin sudah berpikir bahwasanya apa yang terjadi pada si Albert ini sudah selesai. Dan sekarang kita akan kembali fokus lagi kepada permasalahannya si Susan ya. Meskipun nanti akhirnya kita akan sama-sama juga terbawa menuju alur di mana si Albert ini akan muncul di akhir cerita. Dan di sini kita skip beberapa waktu, saya juga nggak tahu looping waktu yang dilompati itu berapa lama kemudian, tak berapa bulan kemudian, tak berapa tahun kemudian. Tapi yang jelas sepertinya tidak terlalu lama, karena memang dari segi fisik antara Pastor Edward maupun para biarawati yang ada di gereja tersebut tidak berubah terlalu banyak ya. Disinilah si Susan ini mulai menceritakan chapter terbaru mengenai kehidupan mereka di Gereja Maria. Kalau sebelumnya kehidupan mereka di Gereja Maria itu tergolong pas-pasan. Maksudnya secara finansial mereka makan gitu ya, biaya makan per hari mereka, biaya belanja mereka terhadap bahan makanan yang bisa mereka habiskan dalam sehari gitu. Itu mereka benar-benar mepet gitu. Maksudnya gimana caranya bisa seirit mungkin dengan sebegitu banyaknya orang yang tinggal di dalam gereja tersebut. Susan bercerita mereka ini bahkan gak jarang itu dalam sehari itu hanya makan roti mentega yang udah dikeringkan gitu ya, itu 2 kali sehari. Jadi mereka sama sekali nggak makan nasi, mereka nggak makan kentang, mereka nggak makan roti segar, roti gandum gitu, apalagi susu ya, karena mereka benar-benar mengirit, pengeluaran mereka benar-benar diirit. Meskipun kalau secara gaji atau tunjangan si Edward ini nggak pernah lalai ya, maksudnya memang para biarawati yang di sana benar-benar mendapatkan hak mereka secara pantas dan tepat waktu. Hanya saja ada yang kemudian membuat Susan ini merasa sedikit aneh. Sebenarnya bukan aneh dalam hal yang negatif ya, agak aneh karena dia tidak terbiasa melihat hal tersebut terjadi. Jadi ketika looping waktu tersebut terjadi, dalam residual memorinya si Susan itu menangkap sebuah kenangan di mana ketika dia melihat si Edward ini membelanjakan banyak sekali barang-barang kebutuhan pokok, itu seperti beras-beras, seperti apa namanya, kayak makanan-makanan kering gitu ya, itu berkarung-karung diantarkan oleh mobil-mobil pick up, diantarkan sampai ke halaman gereja, itu kemudian diturunkan dan di stok di dalam dapur dari Gereja Maria. Dan hal tersebut otomatis membuat si Susan ini kan ngerasa bingung ya, maksudnya selama ini kan mereka hanya makan dalam menu yang pas-pasan, gimana caranya uang bisa mereka irit gitu kan, karena memang biaya maintenance yang diberikan oleh si Edward itu nggak terlalu banyak. Tapi pada saat itu entah bagaimana ceritanya si Edward tiba-tiba aja belanja begitu banyak. Tapi sekali lagi Susan berpikir waktu itu tidak ada hal yang aneh ya dengan itu semua, bahwa ya mungkin aja ada donatur baru yang didapatkan oleh Pastor Edward gitu kan, yang pada akhirnya bisa membiayai atau memberikan uang lah ya kepada mereka untuk membeli barang-barang tadi. Dan sebenarnya perubahan finansial dari sosok Pastor Edward yang sedikit banyaknya pasti berpengaruh ya dengan biaya operasional Gereja Maria, itu sebenarnya tidak hanya dirasakan oleh Susan sendiri. Kenapa seperti itu? Karena pernah di suatu ketika si Susan ini mengetahui Suster Agnes ini sempat mempertanyakan hal tersebut juga rupanya kepada si Pastor Edward. Tepatnya pada saat itu setelah si Pastor Edward ini sudah selesai memberikan semacam ibadah ya kepada para jemaat. Waktu itu kan dia berjalan keluar dari gereja mau kembali lagi ke rumahnya mungkin ya. Nah waktu itu Suster Agnes yang kebetulan berpapasan dengan dia waktu itu lagi berjalan barengan sama si Susan, itu menghentikan Pastor Edward ya sekedar ngobrol-ngobrol lah awalnya. Dan di sanalah kemudian Suster Agnes ini kayak sedikit menyindir mengenai perubahan finansialnya Pastor Edward, yang mempertanyakan lah kok bisa sih Pastor, dari mana, apakah ada donatur atau bagaimana. Dan pada saat itu Pastor Edward ini menjelaskan bahwa kebun gandum milik keluarga besarnya si Edward yang ada di Belanda itu sedang panen besar dan hasilnya itu lumayan melimpah, jadi kan otomatis menghasilkan uang yang cukup banyak. Dan uang yang dihasilkan dari kebun gandum tersebut kan ada yang menjadi bagiannya si Edward secara pribadi, dan hasil tersebutlah yang kemudian dikirimkan oleh orang tuanya Edward berupa uang
kepada si Edward secara pribadi ya, dan hal itu yang kemudian dibelikanlah oleh si Edward ini kayak semacam bahan-bahan pokok, bahan-bahan bahan-bahan makanan yang nantinya akan bisa di stok di gereja. Dan sebenarnya penjelasan dari Pastor Edward ini cukup masuk akal ya, utamanya bagi si Susan, karena sejak awal kan dia sudah tahu berdasarkan ceritanya Suster Agnes juga bahwasanya latar belakangnya si Edward ketika dia masih tinggal di Belanda dulu memang berasal dari keluarga yang cukup berada. Kemudian ada satu hal yang tidak pernah disangka oleh Susan ya pada saat itu, ketika begitu banyak sekali bahan makanan pokok yang di stok di dalam dapur gereja. Waktu itu kan Susan berpikirnya, oh mungkin itu di stok untuk kehidupan kita setahun ke depan atau bagaimana gitu ya. Rupanya tidak seperti itu. Jadi setelah si Pastor Edward ini sudah menstok banyak sekali beras, banyak sekali makanan, telur-telur, bahkan susu-susu gitu ya. Pada saat itu Pastor Edward ini menjelaskanlah kepada para biarawati yang masih tersisa di Gereja Maria bahwa program penyuluhan, pendekatan kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka pada saat itu masih akan tetap dilanjutkan seperti tahun-tahun berikutnya. Bedanya adalah di tahun tersebut ya, itu adalah tahun perdana di mana mereka akan mencoba melakukan penyuluhan atau pendekatan sambil memberikan bahan-bahan makanan pokok tadi yang mereka stok tadi kepada masyarakat yang memang dinilai membutuhkan. Jadi pada saat itu yang didatangi mereka ini memang masyarakat yang bisa dikatakan terabaikan oleh pemerintahan kita. Mereka-mereka yang kurang makan, mereka-mereka yang terlantar, mereka-mereka yang tidak memiliki pendidikan gitu, yang kehilangan pekerjaan, ya katakanlah di bawah garis kemiskinan. Sebagai contohnya Susan akan datang kepada mereka gitu ya, yang ngobrol ringan sambil memberikan bahan-bahan makanan tersebut. Ya sedikit banyaknya juga menyelipkan kebaikan-kebaikan tentang agama Katolik yang dia bawa, hingga pada akhirnya ya harapannya adalah orang-orang yang mereka datangi, orang-orang yang mereka berikan bantuan itu akan tersentuh hatinya dan nantinya akan bersedia untuk menerima ajaran Katolik yang mereka bawa. Dan rupanya program tersebut berhasil dilaksanakan ya. Kali ini program tersebut yang direncanakan oleh si Pastor Edward itu betul-betul mengenai sasaran. Mungkin masyarakat-masyarakat di sekitar mereka yang awalnya merasa diabaikan oleh pemerintahan lokal kita, merasa bahwasanya orang-orang gereja ini baik-baik, mereka bisa mendapatkan makanan yang banyak, yang sehat gitu dari mereka semua. Jadi gini ya, saya tidak ingin kalian menjudge salah satu pihak yang ada di dalam cerita ini, karena saya ingin kalian berpikir secara luas. Kita kesampingkan dulu masalah idealis yang kita bawa masing-masing dalam setiap agama. Tapi yang perlu kita lihat adalah sebagai kacamata netral. Banyak sekali masyarakat pribumi yang tinggal di pemukiman sekitar Gereja Maria waktu itu yang memang sangat kekurangan makanan. Banyak sekali bayi-bayi dan anak-anak kecil yang meninggal karena kekurangan gizi ya, karena mereka tidak mendapatkan makanan, mereka tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah. Dan mungkin pada saat itu di otak-otak orang tersebut hanya berpikir bagaimana caranya mereka bisa makan, hanya terpikir bagaimana caranya mereka bisa bertahan hidup, bukan hanya untuk mereka sendiri tapi untuk anak-anak mereka, untuk adik-adik mereka, untuk pasangan orang tua mereka. Jadi ketika mungkin mereka merasa bahwasanya ada satu pintu yang dibukakan oleh pihak Gereja Maria untuk membantu mereka, mereka mungkin berpikir untuk apa bertahan kepada salah satu golongan yang mungkin pada saat itu tidak memberikan mereka perhatian sama sekali. Mereka sama sekali diabaikan gitu. Mereka sama sekali tidak dianggap ada. Dan ketika ada satu golongan lain yang memberikan mereka perhatian, memberikan mereka banyak bantuan, memberikan mereka istilahnya jaminan lah ya untuk bisa hidup kenyang, bisa tidur dengan nyenyak. Ya kenapa mereka tidak memilih golongan tersebut? Sekali lagi saya meminta kalian jangan menjudge ya. Jangan menjudge apa yang menjadi pilihan orang-orang tersebut di masa lalu. Karena sekali lagi saya selalu bilang kita tidak akan pernah bisa membayangkan bagaimana kehidupan orang-orang di masa lalu. Dan program yang direncanakan oleh Pastor Edward pada akhirnya membuat banyak sekali pribumi pada saat itu yang tinggal di sekitaran gereja ya, di pemukiman-pemukiman yang ada di sana itu memutuskan untuk memeluk ajaran Katolik. Jadi waktu itu Susan dengan wajah yang berseri-seri ya mengatakan bahwa itu untuk pertama kalinya dia melihat begitu banyak wajah-wajah orang-orang Indonesia, orang-orang pribumi yang datang ke gereja untuk melakukan ibadah. Meskipun sebenarnya yang saya lihat, saya juga mohon maaf jika misalkan kalimat ini agak menyinggung untuk beberapa golongan, meskipun sebenarnya yang terlihat dan yang terasa adalah orang-orang yang datang, utamanya orang-orang pribumi yang datang ke gereja tersebut adalah untuk mencari makan gitu. Gimana caranya supaya mereka bisa pulang dari gereja itu sambil membawa telur, membawa beras, membawa apapun lah yang bisa dimakan oleh dia dan keluarganya di rumah. Dan meskipun begitu itu nggak masalah bagi Susan, itu nggak masalah bagi Suster Agnes, nggak masalah bagi Pastor Edward, karena mereka meyakini bahwasanya semakin banyak kebaikan yang mereka berikan,
maka akan semakin terasa di sana ada ketulusan, dan pelan-pelan mungkin hati mereka yang awalnya hanya berpikir bagaimana caranya bisa kenyang, lama-lama bisa nanti menuntun mereka untuk benar-benar bisa mengimani apa yang diajarkan oleh Katolik. Itu yang ada di dalam pikirannya Susan waktu itu. Dan kalian jangan pikir bahwasanya program yang kemudian dilakukan oleh si Pastor Edward beserta biarawati-biarawati lainnya ini adalah sesuatu yang mulus-mulus aja ya, enggak sama sekali. Karena ketika awal Pastor Edward kembali mewacanakan program tersebut akan kembali dilakukan, beliau lagi-lagi sempat bertengkar loh sama Suster Agnes. Karena awalnya Suster Agnes nggak pernah setuju jika misalkan agama Katolik yang ada di Gereja Maria gitu ya, itu melakukan hal-hal semacam kayak memberikan ini itu gitu ya, kayak semacam ngerayu lah pelan-pelan supaya mereka itu mau masuk ke Katolik. Itu Suster Agnes sama sekali benar-benar menentang. Tapi si Susan sendiri juga nggak tahu pada akhirnya apa alasan yang membuat si Suster Agnes ini akhirnya menyetujui programnya Pastor Edward. Padahal di awal-awal Suster Agnes ini kelihatan sangat strength sekali untuk mempertahankan idealisnya. Dan bukan hanya membagikan bahan-bahan makanan, sembako gitu, susu kepada masyarakat yang ada di sekitar mereka, warga kita loh, warga pribumi. Dari pihak Gereja Maria pada saat itu juga memberikan program semacam sekolah gratis. Jadi misalkan ada jadwal-jadwal tertentu nih, Susan hari ini, suster ini hari ini, suster ini hari ini gitu. Jadi mereka benar-benar dibagi di beberapa wilayah untuk memberikan pembelajaran gratis kepada anak-anak pribumi yang waktu itu putus sekolah. Bahkan saya melihat residual memorinya si Susan pernah memberikan pembelajarannya waktu itu dia ngajarin anak-anak pribumi, anak-anak kita itu membaca itu di bawah pohon, dan anak-anak lain yang diajarin sama dia tuh ya duduk gitu aja di atas tanah, dan itu sama sekali nggak masalah. Dan mungkin program-program yang menyentuh rasa kemanusiaan seperti itulah yang pada akhirnya membuat orang tua dari anak-anak tadi merasa tersentuh mungkin ya. Setidaknya mereka merasa masih dimanusiakan oleh manusia, terlepas dari apapun itu ras ataupun agamanya. Jadi pada saat itu memang banyak sekali orang tua yang anak-anaknya belajar dari program pembelajaran gratis tersebut, pada akhirnya bersedia untuk menjadi orang-orang Katolik. Begitu juga dengan anak-anak mereka. Bahkan Susan bercerita ya, saking sudah banyaknya jemaat yang datang setiap kali hari ibadah, itu kan awalnya Gereja Maria itu kan nggak terlalu besar ya bangunannya, itu sampai dipugar lagi, jadi agak dilebarin lagi supaya bisa menampung jemaat yang jauh lebih banyak. Dan disinilah sebenarnya kalau menurut saya, permasalahan yang sesungguhnya sudah menyusup sejak awal tapi nggak ketahuan. Maksudnya gini, mungkin saja pada saat itu Susan dan yang lainnya terlalu fokus dengan program-program yang mereka jalankan. Mereka terlalu fokus dengan keberhasilan yang sudah mereka dapatkan gitu kan ya. Gereja jadi penuh dengan orang Katolik, orang-orang sekitar mereka, orang-orang pribuminya itu sudah banyak yang menerima ajaran Katolik. Tapi pada saat itu Susan ini telat menyadari bahwa kemudian di suatu hari dia tuh kayak ngerasa, kok sekarang Pastor Edward ini jarang kelihatan ada di gereja ya gitu. Maksudnya setelah melakukan kayak semacam ibadah gitu ya dengan jemaat yang lainnya, Pastor Edward ini kayak pergi gitu kemana gitu, kayak nggak pernah diem di gereja itu dalam waktu yang cukup lama. Dan setelah diperhatikan oleh Susan, karena Susan ini tipe-tipe orang yang benar-benar menelusuri setiap kali kalau dia penasaran akan suatu hal. Dan waktu itu dia baru tahu kalau Pastor Edward ini jadi sering turun-turun ke masyarakat juga. Karena kan sebelumnya ketika tahun pertama, tahun kedua kan Pastor Edward nggak mau melakukan hal itu. Dia hanya khusus melakukan pendekatan kepada masyarakat dari golongan menengah ke atas. Tapi pada saat itu ketika kemudian program mereka bisa dikatakan berhasil lah ya, itu si Susan justru melihat Pastor Edward ini turunnya ke masyarakat langsung gitu. Jadi dia kayak ngelakuin pendekatan sama masyarakat. Dan sebenarnya memang nggak ada yang aneh di sana. Justru bagus kan ya, karena Pastor Edward mungkin bisa kita lihat menjadi seseorang yang tidak lagi membeda-bedakan kasta gitu. Cuma ada salah satu hal yang menjadi fokus pemikiran si Susan yang merasa aneh waktu itu. Karena setiap kali si Pastor Edward ini selesai gitu melakukan kunjungan-kunjungan ke masyarakat ya, dia pasti akan pulang ke rumahnya yang notabene letaknya ada di belakang gereja ya. Itu pasti membawa 1 atau 2 orang anak laki-laki ikut. Awalnya sih Susan ngerasa kayak, oh ya udah mungkin mau ngobrol aja gitu ya sama pastor kan di rumah gitu, nggak
si Susan gak mau reseh lah dengan hal tersebut. Cuma lama-kelamaan yang Susan perhatikan adalah hampir mungkin sekitar 3 atau 4 hari sekali, anak laki-laki yang dibawa oleh si Pastor Edward untuk pulang bersama dia ke rumah, itu gonta-ganti. Jadi misalkan gini ya, katakanlah hari Senin, si Susan ini melihat si A dan si B ini ikut bersama Pastor Edward pulang ke rumahnya si Edward. Nah, besok-besok ini mereka ini udah nggak kelihatan lagi gitu. Nantinya hari Kamisnya nih, Pastor Edward ketika melakukan semacam kunjungan gitu ya, kemudian dia pulang lagi ke rumahnya, dia nggak bawa anak lain lagi, tapi anak laki-laki. Dan hal tersebut berlangsung hampir beberapa bulan ya, karena memang si Susan kan baru menyadari hal tersebut beberapa bulan terakhir. Jadi kalau misalkan kita mau simpulkan sebenarnya berapa lama hal tersebut sudah terjadi selama ini, Susan sendiri tidak tahu, karena dia memang betul-betul baru menyadari keanehan itu beberapa bulan belakangan. Dan ketika hal tersebut terus-menerus terjadi, otomatis si Susan ini kepikiran dong, maksudnya kayak, loh kenapa kok gonta-ganti melulu? Dan akhirnya di suatu hari, si Susan ini memberanikan diri lah untuk bertanya kepada Pastor Edward. Kan ketika Pastor Edward ini kayak kelihatan lagi nyantai lah gitu ya, ketika dia lagi ngobrol sama jemaatnya di halaman gitu, lagi basa-basi. Suasananya lagi enak lah diajak ngobrol. Jadi pada saat itu Susan ini mempertanyakan lah kepada Pastor Edward, yang intinya adalah siapa sih anak laki-laki yang sering dibawa gitu, untuk apa dibawa ke sana. Cuma waktu itu Susan bilang dia nggak berani mempertanyakan kenapa kok saya nggak ngelihat anak yang sama lagi ya di rumahnya Pastor Edward. Dan waktu itu Pastor Edward itu hanya mengatakan bahwa ya saya bawa mereka karena mereka memang mau ngikut sama saya, mereka mau bekerja dengan saya, sekadar ngebantuin di rumah, kemudian nantinya saya akan memberikan imbalan untuk mereka. Jadi kayak semacam ngebantu-bantuin lah di rumah, entah itu nyapu, entah itu beresin rumah atau apapun itulah. Yang penting nantinya akan mendapatkan bayaran dari si Pastor Edward. Intinya Pastor Edward itu cuma pengen ngebantu. Dan terlepas dari kecurigaan si Susan terhadap keluar masuknya anak laki-laki yang sering bergonta-ganti gitu ke rumahnya si Pastor Edward ya, di sana dia juga mulai merasakan bahwasanya kok semingguan belakangan ini saya nggak ngelihat Albert lagi nih keluar dari rumahnya si Pastor Edward. Karena kalian di sini perlu ingat juga bahwasanya sampai saat itu si Albert ini memang masih tinggal di rumahnya Pastor Edward. Dan Susan bilang setelah hari itu, hari terakhir di mana dia melihat Albert berlari ke arah dia ya, memeluk dia dengan sangat erat, Susan ini nggak ngelihat si Albert lagi muncul di hadapan dia. Itu benar-benar udah nggak kelihatan sama sekali si Albert. Jadi kayak hilang aja gitu di telan bumi.